ya, jadi saya bisa masukkan nanti ke e-learning kalau misalnya ada yang mau flashback materi ini, kita bisa dapat rekamannya. Oke. Nah, tata tulis komunikasi dan ilmiah artinya adalah kalian bagaimana menulis sebuah karya ilmiah, karena memang pada dasarnya mahasiswa nanti kan akan berhubungan dengan karya ilmiah, gitu ya. Jadi kalian wajib sekali menulis sebuah karya karena memang sifatnya ilmiah, tidak sembarangan. Jadi memang harus diikuti dengan yang namanya kaidah bahasa Indonesia. Sekilas, kalau dulu kita mengenal bahasa ejaan yang disempurnakan, sekarang sudah kita tidak pakai itu, sudah diperbaharui menjadi kaidah Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selanjutnya setelah kalian berlatih menulis, jadi di sini adalah berlatih menulis yang baik dan benar, itu saja intinya. Selanjutnya kalian juga akan saya minta bagaimana kalian mempresentasikan hasil tulisan kalian. Gitu ya. Jadi mempresentasikan sebuah karya yang memang sifatnya ilmiah. Itu nanti di akhir. Jadi di awal sampai UTS saya harapkan kalian sedikitnya sudah memiliki gambaran bagaimana menulis yang baik dan yang benar itu. Penempatan titik koma, penulisan dengan menggunakan huruf kapital, huruf italic, penyerapan unsur serapan, itu seperti apa. Karena memang tidak jarang saya yang membaca skripsi mahasiswa, yang namanya unsur serapan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu masih banyak yang salah. Bagaimana kaidahnya. Jadi hal-hal yang seperti itu kelihatannya sepele ya, tetapi itu sangat penting gitu loh. Nah, itu salah satu etika dalam menulis. Selain itu, kenapa kalian juga harus belajar yang namanya tata tulis ini? Karena memang menulis itu ada etikanya. Contoh, mungkin beberapa orang ada sudah mendengar plagiasi, plagiarism gitu ya. Yang namanya penulis itu paling disorot plagiasinya. Oke, itulah sebabnya di materi di mata kuliah ini saya juga akan, kalau di materi saya untuk beberapa yang sudah download di e-learning, saya buka di poin pertama itu adalah tentang plagiat. Bahkan saya sampai, memang mungkin di kampus kita itu belum ada aplikasi untuk yang mendetek plagiat gitu ya, tindakan plagiat ini secara online dan gratis itu kita nggak ada. Jadi saya harus pakai aplikasi dari luar. Saya gampang. Sebelumnya waktu saya pernah mengajarkan mata kuliah ini di universitas lain, waktu itu kita pernah join. Nah, itu 100% plagiat. Plagiasi itu 100% ada di dalam karya tulis mahasiswa. Saya bisa melihat seperti itu kenapa? Satu, saya tahu mahasiswa yang tingkat awal itu bahasanya seperti apa. Setidaknya kita yang memang sudah banyak menulis, sudah menulis skripsi, membuat jurnal, itu kita sudah terbiasa nulis, kita tahu bahasa-bahasa yang namanya mencontek, copy paste, itu paling dilarang. Gitu ya. Apalagi untuk seorang mahasiswa nggak bisa yang namanya sekedar mengcopy lalu mempastekan. Oke, kalian harus belajar bagaimana saya bisa menerjemahkan tulisan orang lain menjadi sebuah kalimat yang menurut pemikiran saya, tetapi tidak menghilangkan maknanya. Nah, jadi gambarannya kenapa kalian harus belajar tata tulis komunikasi adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk masuk ke materinya, nanti akan dibawakan oleh Bu Widya. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Absensi saya akan catat dari partisipan ya. Mata kuliah ini belum ada 2 SKS, jadi memang tidak lama. Tetapi bisa jadi memang nanti outputnya adalah sebuah hasil tulisan yang bersifat ilmiah. Jadi UAS-nya nanti adalah karya tulis ilmiah. Saya belum tentukan karya tulisnya bentuknya apa. Tapi outputnya siap-siap aja, itu adalah karya tulis yang kalian presentasikan juga.
Ada yang mau ditanyakan? Ini Elwin dari tadi bolak-balik masuk. Elwin, sinyal kamu kenapa? Komputer saya no responding, Miss, tadi. Kamu pakai HP nggak nih? Ini baru masuk pakai HP, Miss. Oh, oke. Saya mau tanya nih, siapa yang buka e-learning dan sudah download materi pertemuan pertama? Sudah, Miss. Bu. Riana, Oh, ya. siapa lagi? Natasha. Belum, Bu. Apa? Belum, Miss. Sudah, Miss. Belum. Sudah, Miss. Saya cek lagi nanti ya di e-learning ya. Saya harapkan kalian juga masuk e-learning karena memang kita sudah akan memulai semuanya itu di e-learning. Jadi kalian masuklah ke e-learning. Bisa jadi saya iseng, saya ambil absensi dari e-learning. Oke. Saya tidak memberikan kalau saya ya sekarang untuk semester ini saya kasih tahu sekalian ke bagian yang sebelumnya saya memberikan tenggang waktu untuk membuka e-learning, tetapi itu pun ternyata mahasiswa masih malas. Oleh sebab itu, saya memutuskan ketika hari H kuliah, disitulah mahasiswa wajib masuk e-learning. Ya, di situ absensi akan saya hitung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan serahkan ke Bu Widya untuk bercerita dengan kalian tentang pertemuan yang pertama. Silahkan Bu Widya. Terima kasih Bu Mia. Saya Ini set dulu sebetulnya ya saya Bu juga sebagai co-host supaya bisa share. Oke, silakan Bu. Sudah bisa share screen. Ya. Oke, makasih Bu Mia. Ini sebenarnya juga baru kali ini saya melihat wajah Bu Mia langsung gitu ya. Dan satu hal yang bagi saya jadi terasa menyenangkan, agak hibur gitu dengan pandemik ini, karena kita lalu jadi terpaksa bisa berkenalan jarak jauh, sekolah jarak jauh, dan terpaksa punya modal baru gitu ya. Kelihatannya sih begitu. Kalau saya harapannya di cara belajar yang baru ini bisa membantu teman-teman semua yang ada di sini untuk lebih cepat terlontar ke depan untuk bisa ngikut teknologi gitu ya, bisa belajar cara yang baru juga. Karena sebenarnya kan kalian yang ada sekarang itu nanti akan mengisi posisi-posisi penting, mengisi kehidupan penting, membuat keputusan penting di depan, di masa depan, bukan dalam waktu dekat ini. Nah, di masa depan itu kan membutuhkan kecakapan benunya mungkin nggak kebayang sama kita dibutuhkan. Saya juga coba melalui kuliah ini gitu ya, nanti kita coba lihat kita tuh sebenarnya bisa ngapain aja sih, karena secara jarak jauh juga, sama-sama belajar juga gitu ya, kita bisa punya banyak cara belajar baru. Nah, tadi kemarin saya ngobrol sama Bu Mia, nggak usah lama-lama kalau di kelas gitu kan. Ya, ayo nggak usah lama-lama, tapi tetap harus ada waktu yang disisihkan sama teman-teman di sini semua untuk belajar. Cuman yang namanya belajar nggak baca saja sekarang. Khusus untuk mata kuliah belajar ya nggak lagi kepikir gimana ya kalau kita bikin blog bareng misalnya. Kita cari deh caranya, bisa nggak kita bikin itu? Bisa kita cari gimana caranya belajar nulis bareng. Jadi kalau saya rencananya di kelas itu kita mungkin akan banyak ngobrol, banyak nanya, materi sama seperti yang sudah disampaikan Bu Mia tadi, Miss Mia tadi, semua bisa diakses di e-learning. Kalau ada hal-hal yang ingin saya bagi, materi yang saya ingin saya bagi, saya taruh di e-learning juga nanti, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang nggak akan kehilangan, nggak akan ketinggalan zaman kalau kita memang masuk dari portal yang ya itu tadi ya, saya pikir kita punya e-learning itu portal yang jadinya buat kita bersama enak. Nah,
Oke, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu deh ya sedikit tentang saya, karena nanti saya akan minta teman-teman di sini juga cerita sedikit tentang diri kalian. Eh, Sudah lihat lah ya, nama saya Widya Suryadini. Saya dosen di Institut Teknologi Nasional Bandung, itu ITENAS, di program studi perencanaan wilayah dan kota. S1 saya dari planologi ITB, S2 dan S3 saya dari arsitektur ITB juga. Karena ITB dekat rumah lah, kampus jadi ya sekali alasan. Di ITENAS tahun ini, sudah 25 tahun ternyata. Oke, 25 tahun. Udah lama ya. Ya. Anak saya yang sulung angkatan 2018. Kuliahnya di desain interior. Ya kerjanya ngegambar melulu. Namanya sekolah kok ngegambar melulu gitu ya. Nah itu. Jadi Bu Mia ini sebetulnya masuknya level anak saya kali ya Bu ya. Bu Mia kelihatan dari wajahnya gitu. Kalau nggak bawa bayi tadi saya kirain masih bagian dari mahasiswa tuh Bu. Nah, apalagi ya, hobinya keluyuran. Jadi waktu kena pandemik, penyebab saya yang paling besar adalah saya nggak bisa keluyuran. Kenapa hobinya keluyuran? Karena saya dengan latar belakang perencanaan kota, penting banget buat saya untuk bisa melihat kota-kota lain sebenarnya, belajar dari pernah Batam, pernah tahun 2007. Nah, udah lama sekali kan? Nah, terakhir pertama ke Batam itu tahun 2007. Jadi sekarang perkembangannya seperti apa? Dan waktu itu pun sambil lewat ya, cuman sebentar, nggak lama. Jadi saya nunggu undangan Bu Mia aja sih sebenarnya gitu. Siapa tahu saya mau ditraktir apa gitu Batam. Dan kayak anak saya 3, informasi penting ya, tapi anak saya 3 yang paling kecil udah SD kelas 6. Suami 1 cuman, cukup 1 juga, pusing ngurusnya. Mungkin saya akan minta teman-teman di sini, ini saya lihat ada 16 orang gitu ya, memperkenalkan diri. Kalau saya lihat dari, ini kayaknya urut nama ya. Ada anak, boleh nggak memperkenalkan? Tapi sambil layarnya dibuka kalau bisa, saya jadi bisa melihat wajahnya. Kalau Priana dari tadi sudah muncul sih wajahnya. Boleh memperkenalkan nama, terus dari prodi mana, angkatan berapa? Ya halo. Prodi mana, angkatan berapa? Status pacar berapa, istri berapa gitu. Oke, silakan. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya Priana Sanyoto, umur 22, prodi TL semester 7. Oh, udah mau lulus ya, Bu? Ya. Anak berapa, suami berapa, Bu? Asli orang Batam kah? Saya asli Jakarta, anak tunggal, belum nikah. Okay. PL semester 7 itu 2018 berarti ya, Bu ya? Seangkatan, seumur sama anak. Ya, oke. Senang di TL, Bu, betah? Begitu aja. Ada Pak, makasih ya, Mbak Yana, Pak Alwin. Baik, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya nggak bisa on cam karena pakai komputer. Nggak apa-apa, Pak. Okay. Dari suaranya aja kedengarannya kayaknya ganteng nih, Pak. Oke. Enggak, Pak. Oke, Bu. Baik, jadi nama saya Aswin Prasna Gozali. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri. Saya semester 7. Aslinya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Sekian, Bu. Oke.
anak jauh-jauh semua ini ya. Oke, berikutnya saya sih berdasarkan nama ini Cilita. Tadi kayaknya sih muncul ya. Off on kamera soalnya bagus. Oke, untung tadi saya udah sempat ngintip loh wajahnya Bu Cilita. Oke Bu, perkenalkan nama saya Cilita Hareva, saya mahasiswa teknik lingkungan, saya semester 7, saya berasal dari Jauh sekali Bu. Bu. Memang nih kuliah di Batam atau? Sebenarnya nggak ada niat sebenarnya awalnya, tapi karena itu ada lewat beasiswa di Batam, masa di Oke. Yeay. Sudah mau lulus? ya, Oke. Nomi, Bu Denomi. Halo Bu, nama Hai. saya Dena Gea, Prodi TL angkatan 2018, berasal dari Sumatera Utara, Nias. Oh, Nias juga. Bareng banget sama Bu Cilita berarti sama ini juga. Ya, Bu. Siswa sama juga. Oke. Ada teman ya. Pak Elwin. Fotonya ceria sekali ini Pak Elwin. Bener, orangnya juga nyata memang. Halo. Malam Bu, perkenalkan saya Elwin, saya dari Prodi Teknik Industri. Asal Klaten Karimun di Kepri. Oke. Sip. Nggak jauh kalau ini ya. Nyeberang pulau doang. Berenang atau pakai kapal, Pak? Nggak ya? Oke, pertanyaan tidak penting. Pak Frans Tiadi, Cuan. Adakah? Iya. Wah, ini wajahnya misterius ini. Silakan, Pak. Kok nggak keluar suaranya ya? Halo, Pak Frans. Oke, Pak Frans punya masalah. Oke. Pak Frans nggak kedengeran suaranya di saya atau di tempat lain kedengeran kah? kedengaran Frans Bu. mungkin headsetnya kali, Frans. Ada Bu. Nah, goyang ya headsetnya ya. Waduh, oke. Sorry. Saya nggak ada bunyi. Tempat saya nggak ada, Bu. Oke, Fransa bingung. Ya, dulu Pak Frans, barangkali Pak Frans bisa memperkenalkan saja. Pak Henry Tandi. Wah, ini kalau ini wajahnya serius ini Pak Henry ini pas fotonya. Wah, benar serius ternyata memang. Oke, silakan Pak Henry. Ya Bu, perkenalkan nama saya Hendri Tandi, jurusan Teknik Industri semester 3, asal Samarinda, Kalimantan Timur juga Bu. Semester 3 itu 2020 berarti ya? Iya Bu. Samarinda. Oke. Ini sama dijerumuskan sama Pak Aswin atau? Oke, silakan. Terima kasih Pak Henry. Pak Johan. Oh, ini saat bareng sama Pak Henry ya, Pak Johan. Selamat malam Bu. Malam. Perkenalkan, nama saya Johan dari Prodi Teknik Industri angkatan 2020 dan hobi saya ya itu sih kerja aja sih Bu. Pak Johan ini udah kerja? Ya.
Saya juga mau nanya nanti siapa saja yang sudah kerja. Kerja di mana, Pak? Saya kerja di McDermott, Bu, sektor minyak dan gas. Oh, oke. Sip. Udah lama kerja di situ, Pak? Kalau di perusahaan lama 10 tahun, di perusahaan baru 2 tahun. Oke, sip. Ya. Oke, tapi kok wajahnya kelihatan seperti umur 20-an ya, Pak Nah, ya? itu dia, Bu. Karena ya kita kalau misalnya bahagia pasti out. Oke, kirain wajahnya pakai filter ini. Mau Oh, nanya enggak. filternya Alami. apa gitu. Kalau ada nanti saya mau ikutan pakai filter ini untuk Pak Johan. Oke, terima kasih Pak. Senang tahu semangat sekolah. Sip. Pak Johan, Pak Juliansyah. Selamat malam. Oke. Selamat malam Miss Widya sama Miss Mia dan semuanya. Nama saya Juliansyah, saya angkatan 2019 semester 5. Asal saya dari Riau. Prodinya? Oh, prodi Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan. Lupa. 2019. Angkatan 2019 ya, semester 5 sekarang. Ini udah kerja juga. Belum kerja kirain sih. pakai filter juga kayak Pak. Oh enggak. Oke. Ya, terima kasih. Bu Lucy. Terima kasih. Hai Bu Lucy. Halo. Ya, sip. Kedengeran kok. Selamat malam, Bu. Nama saya Lucy Vidya, jurusan Teknik Industri, angkatan 2020. Asalnya Batam. Oh, asli orang Batam ini, Bu? Atau orang tua pindah ke Batam? Orang tua pindah ke Batam. Oh, oke. Aslinya di? Sebelumnya pindah-pindah sih, Bu. Pernah di Jakarta juga, pernah di ini juga. Oke. Berpengalaman hidup di banyak tempat nih di Bulu sini ya. Bu Natasya Wiliani. Hai, halo. Selamat malam Ibu Widya dan Bu Mia. Perkenalkan, nama saya Natasya Wiliani, bisa panggil saya Tasya. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2019, berarti semester 5. Terus saya asli dari Batam. Oke. Jadi lahir besar di Batam ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Siapa ini? Noverson. Halo? Ya, silakan. Wah, ini suara penyanyi Malam. ini ya? Enggak. Nyanyi saya. Kirain mau nyanyi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Noverson, saya dari Teknik Industri 11, berarti ter-7. TI 2000. Awalnya dari 2018. 2018. Oke. Aslinya orang mana, Pak? Dari mana? Riau. Kepri atau Riau-nya di Dumai. oke. Dekat dengan Ya. Duri. Dekat dengan Duri. Oke, sip. Jadi merantau juga nih ya, Pak Noverson ya. Merantau. Oke, Suharlina. Selamat malam Ibu Widya, selamat malam Ibu Mia, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Suharlina, saya berasal dari Kepulauan Riau, Karimun, Kundur. Saya mengambil program studi Teknik Industri, sekarang menjadi mahasiswi semester 3. Terima kasih. 2020. Oke, dari Kepri. Itu pulau tadi ya, Bu, yang disebut. Iya, Kepri itu kami asik kalau ya. Kepulauan Riau kan provinsi, Bu, berarti
Karimun itu kabupaten, sedangkan saya tinggal di kecamatannya Kundur. Wah, Di meriah pulau itu ya, Bu. terpencil. Oh, Iya, pulau terpencil gitu. 2 jam dari Batam. oke. Dekat 2 jam ya? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Deswanto. Mana Bu? Kok gini? Halo, selamat malam Ibu. Ya, ini penyanyi lagi nih. Enggak, Bu. Ya kali. Penampakannya agak-agak artis. Ya, silakan Pak Deswanto. Perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Deswanto, saya dari Riau. Sekarang saya semester 7. Sekarang saya ambil jurusan teknik industri. Oke, itu aja Teknik sih. industri semester 7 ya. 7 itu berarti ini yang sudah bau-bau lulus gitu ya. Oke, silakan. Nggak jadi menyumbangkan lagu nggak jadi Pak? Enggak, Bu. Vincent Tandi. Oh, ini yang tadi disebut menjerumuskan Pak Henry bukan nih Pak Vincent Tandi ini? Nama keluarganya sama. Bu. Ya, Bu. Saudara saya. Ya. Wah, putus-putus Pak. Oke, selamat malam Bu. Ya, selamat Saya malam Vincent Pak. Tandi. Tes. Ya. Aduh. Ya. Ya. Tandi. Mahasiswa semester 7 teknik industri asal dari Samarinda. Ini yang tadi menjerumuskan Pak Vincent bukan? Pak Vincent. Pak Henry bukan? Bu. Yang menjerumuskan Pak Henry. Enggak, saya kakaknya, Bu. Tadi di chat soalnya itu dijerumuskan sama kakaknya kayaknya. Iya, Bu. Pak Vincent sudah bekerjakah atau? Oh, enggak, Bu. Enggak bekerja. Oh, sama mahasiswa juga. Kayak di Iya. sini berapa banyak yang sudah bekerja tadi selain Pak Johan? Saya, Bu Bu. Apri juga. Di mana, Bu? Saya tempat les sama privat. Wah, anak SD, SMP, SMA. Untuk saat ini anak SD SMP. Saya salut sama jar SD dan SMP. Saya ngajar anak sendiri aja nggak sanggup, nggak cukup sabar soalnya. Bu, sip. Ih, yang sudah Dan bekerja. juga anak belum sekolah. Oh iya? Saya juga sudah bekerja. Di mana? Saya sekarang bekerja di admin. Sorry, admin di? SMP Trawira. Usaha. Iya, admin sekolah. Oh, oke. SMP. Iya. Awet move on ini nanti. Amin. Hai. Ada lagi yang sudah bekerja? Saya Bu Suharlina. Oke, Bu Suharlina di kerja juga? Iya, benar. Saya kerja di Batam di perseroan terbatas. Kami di bidang jasa pembangunan industri gitu, menjual granit, marble gitu. Oh, oke. Ya. Sip. Di ini pemasarannya atau TU-nya atau? Saya admin akuntingnya. Ini orang-orang tangguh ini. Terima kasih, Bu. Oke, lagi kah? Ya, oke. Terima kasih sudah bersedia berkenalan. Jadi mungkin pertemuan pertama saya
gunakan Mi. untuk Permisi, berkenalan Bu. dulu gitu ya. Ya, kenapa? Pak Frans akhirnya bisa berbunyi, Pak. Nah, baru mau bilang saya belum. Iya, silakan, Pak. Oh, jadi saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya berasal dari Sintang, Kalimantan Barat. Prodinya Hobi apa, Pak? saya, prodinya saya prodi teknik lingkungan semester 5. Semester 5 itu 2000. Ya. Hobinya apa tadi, Pak? Hobinya saya futsal Oh. sama foto. Asik. Juga Pak jadi fotografer atau baru hobi aja? Ya, saya kalau itu kerja. Ya. Yang pahal. Enggak. Ya. Enggak lagi di Batam. Enggak. Oh, ya. Berarti ya itu ya salah satu keuntungan. Saya juga anak pertama. Adik ada berapa, Pak? Ada berapa? Adik saya ada 3. Yang bungsu perempuan. Sampai ada 3 karena baru dapat. Itu mungkin. yang tiga anak laki ini berantem terus berarti ya? Bisa. Oke. Jadi barusan juga ternyata Pak Frans Setiadi sih di Sintang. Saya tadi semua di Batam, salah juga. Kenapa, Pak? Mohon maaf nih, jangan dipanggil Pak Frans, masih muda. Itu satu memang ya lucu gitu. Mahasiswa saya semester 1 juga kaget gitu dipanggil Pak dan Bu, terus Bu saya masih muda katanya gitu. Nanti saya panggil nama kalau kamu TA sama saya bilang gitu. Biar lebih gampang sebenarnya. Salah satunya adalah karena itu mudah dibanding harus menghafal nama. Ini cheating ya sebenarnya. Kenapa saya panggil Pak dan atau 15 seperti sekarang 16 bisa dengan ya adik dan benar gitu kan. Panggil aja Adek, Bu. Nggak terlalu gini. Oke. Ya. Nah, nanti giliran dipil Adek nanti minta uang jajan. Itu lebih nggak asik lagi. Jadi minggu depan kita mulai dengan saya. Kalau ya Helmin, Miss. Ya, kenapa? Oh, ya. Silahkan. Belum sempat ya tadi ya? Iya, kebetulan tadi sempat keluar, Miss, karena pakai laptop, jadi ganti ke HP. Oke, silahkan. Saya nggak kelihatan tadi, Bu Helmin. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Miss. Ya, silahkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Helmin Iman Putri Gia. Saya bisa dipanggil Helmin dari NIAS. Angkatan 19, prodi TL, sekarang udah semester 5. Stay di Batam sekarang. Oke, sekarang sudah stay di Batam. Ini sama Bu Denomi tadi? Ya. Family atau kakak adik? Enggak, Miss. Beda kampung aja. Tapi masih lingkup. Masih. Ya. Masih. Saya juga dulu pernah punya mahasiswa dari NIAS. Udah lama banget nggak punya mahasiswa dari NIAS soalnya. Sama gitu kan ada masih pegang ya nama keluarga ya? Iya, Miss. Iya. Oke. Berarti tapi ini juga di sana ada teman ya, ada Bu Cilita sama Bu Denomi gitu ya? Ya, berbahagialah. Sudah semua ya? 16
orang. Ini semua sudah memang peserta kelasnya 16 orang ya, Bu Mia ya. Saya lihat di e-learning-nya juga tadi terdaftarnya segitu ya. Mungkin kalau dari saya segitu dulu. Kita berkenalan dulu minggu depan. Oh ya, sambil nanya, di jadwal itu kan sebenarnya jam 18.30. Itu kita mau mulai jam 18.30 atau mau mulai jam 7 sebenarnya? Mana yang lebih enak buat teman-teman di sini? Saya juga rasanya nggak akan menghabiskan waktu lama ya. Jam Sejam 7, paling. soalnya pulang kerja itu jam 6 lewat gitu. Oke. Jadi jam 7 ya. Kita mulai jam 7 saja. Buat saya sih soalnya juga nggak masalah gitu kan. Kenapa? Ada yang punya usul? Enggak sih, saya sih setuju-setuju aja. Oke, biar enak buat semua aja ya gitu. Jadi dan saya juga sebenarnya kalau jam 7 lebih enak sih, saya lebih sempat menyiapkan makan malam. Biasalah kalau ibu-ibu mah ya standar kelakuannya kan gitu kalau sekitar jam segitu. Jadi saya bisa menyiapkan makan malam. Nanti juga rencananya memang berbagi ya sampai separuh semester dengan saya, lalu berikutnya dengan Bu Mia. Tapi bahkan pada saat nanti dengan Bu Mia mungkin ada kayak yang terakhir itu kan rasanya ada presentasi segala macam gitu ya Bu Mia ya. Saya masih pengennya sih bisa ikut juga karena biasanya saya juga tetap belajar kok gitu dari kelas ya, bukan cuman Anda yang belajar dari saya, tapi saya juga biasanya banyak belajar juga dari mahasiswa gitu. Dengan senang hati. Makanya saya sebenarnya juga menyambut gembira sekali gitu tawaran bisa ngajar di sini, ketemu sama teman-teman baru. Dan ya lingkungan baru yang menyenangkan gitu. Gitu barangkali Bu Mia nanti sama seperti Bu Mia, harapan saya sebelum masuk kelas bisa cek dulu di e-learning ada apa, ada bahan apa. Kalau saya lihat sampai separuh semester sama Bu Mia itu sudah lengkap tadi bahannya. Saya paling hanya menambahkan saja. Mungkin menambahkan juga aktivitas ya. Bisa jadi kita belajar menulis, bisa jadi kita belajar bicara, bisa jadi karena kita sebenarnya pada saat kita belajar mata kuliah ini sebenarnya intinya adalah belajar berkomunikasi ya, berkomunikasi secara tertulis. Itu yang paling terasa sekali. Kalau tertulis itu orang nerimanya as is, apa yang dibaca. Miskom itu banyak sekali dari tertulis. Termasuk pada saat misalnya kita ngobrol di chatting gitu ya, di WhatsApp lah, di Line atau di mana itu kan miskom bisa banyak sekali terjadi justru karena dia tertulis. Kalau kita ngobrol miskom bisa gampang diselesaikan. Jadi nanti juga mungkin kalau lagi chatting sama pacarnya gitu bisa berantem dengan lebih baik dan lebih benar barangkali gitu ya. Ya, itu mudah-mudahan itu jadi salah satu hasil dari kita ikut kuliah ini. Terutama saya lihat ini juga banyak yang semester 7, artinya sebenarnya sudah dekat sekali untuk menulis skripsi ya. Dan saya harus katakan bahwa menulis sebenarnya adalah salah satu kelemahan besar kita. Produk pendidikan dasar kita, saya nggak bilang kalian yang salah gitu ya, tapi sistem pendidikannya sebenarnya juga tidak banyak membantu kita semua untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Kita cobalah sekarang kita rapihkan sedikit cara menulis kita. Saya masih belum kebayang kalian bisa nulis apa saja, nulis di mana, seringnya punya masalah di mana, nanti sambil jalan kita ketemu. Mau saya sih kita di kelas lebih ke aktivitas yang problem solving ya, nemu masalah. Kita nemu masalah bersama, kita lihat besok kita selesaikan bersama. Seperti yang paling utama, kita itu paling sering melakukan, ada kesalahan-kesalahan berbahasa yang standar. Itu terjadi di semua, bahkan kalau kita baca koran juga sama gitu ya, terjadi kesalahan yang sama dalam berbahasa. Gitu barangkali Bu Mia, jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi jam 7 kalau dengan saya. Silakan saya kembalikan ke Bu Mia lagi ini. Makasih semuanya atas perkenalannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Bu. Oke, terima kasih Bu Widya. Sebelum saya, mungkin hari ini kita cukup sampai di perkenalan itu dulu. Minggu depan baru kita akan masuk ke materi inti dari mata kuliah ini. Nah, sebelumnya adakah yang ingin saya tanya, yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tutup kelas. Bu, ada tugas besar Ya, nggak? kenapa Apriana? Gimana? Ada Apa tugas yang mau besar? ditanyakan? Ada tugas besar? Tugas besarnya kayak yang tadi saya sampaikan, untuk UTS mungkin itu tergantung sama Bu Widya nanti outputnya untuk tugas besarnya UTS itu apa. Tetapi kalau untuk UAS dari saya itu adalah ada sebuah karya yang sudah fix dan siap untuk dipresentasikan. Jadi presentasinya nanti kita juga akan online seperti ini. Ya, jadi kalian akan, karena memang tidak banyak orangnya, bisa jadi nanti saya pecah ke dalam berapa pertemuan, bisa jadi 2 gitu ya. Jadi saya kasih waktu 20 menit atau 15 menit untuk presentasi tugasnya, tugas besarnya. Jadi UAS dan kalau dari UAS saya itu akan take home jadi sifatnya. Ya, tidak menulis, menjelaskan atau apa, enggak. Saya enggak seperti itu kalau untuk mata kuliah yang seperti ini, tata tulis. Ada lagi? Jadi saya harapkan kalian sudah membaca di e-learning. Ada gambarannya ya. Ada gambarannya nanti mata kuliah ini akan seperti apa. Setidaknya ya sekilas membaca, walaupun belum dijelaskan harusnya sih bisa ya, karena kita nggak di sini nggak berhitung. Di sini kita nggak berhitung, jadi ketika kalian membaca materi pun seharusnya kalian sudah bisa dapat garis besar dari mata kuliah ini akan seperti apa. Selain itu juga memang sudah terbiasa ya, udah semester 3 udah terbiasa dengan menulis paper, makalah gitu udah ya, jadi nggak susah kok. Oh iya, saya mau kasih tahu, mungkin juga udah pada perwalian. Jadi untuk mendapatkan nilai itu sudah ada perubahannya ya. Jadi nilai A itu dimulai dari 84 ke atas itu baru dapat nilai A. Oke, ada perubahan untuk nilai ya. Jadi tidak seperti yang sebelumnya, semester ini dan semester berikutnya untuk mendapatkan nilai A itu nilai yang didapat haruslah 84 lebih. Ya. 84 atau 86? Bukannya 86. Kenapa? 84 atau 86? 84. Dimulai dari 84. Batas rendahnya itu 84 untuk dapat nilai A. Sebentar, saya buka dulu deh. Saya takutnya salah lagi. Oh, sorry, 86. Untuk nilai A itu 86. Sorry ya, jadi untuk dapat nilai A itu 86. Tergantung tulisan kalian nanti seperti apa, dan tergantung originalitasnya. Semakin itu benar tulisan tangan kalian, hasil pemikiran kalian, maka akan semakin tinggi nilainya. Saya lebih menghargai tulisan yang mungkin bahasanya, paragrafnya berantakan, kalimatnya berantakan daripada hasil copy paste. Kalau saya itu ya. Jadi saya kasih tahu, saya lebih suka kejujuran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya tanya Bu, jika Ya, gimana dalam Suarlina? tulisan kita kan huruf-huruf kita, misalkan saya Bu, tulisan saya kan kurang indah Bu, itu termasuk dalam penilaian nggak ya Bu ya? Atau Kita tidak menulis lihat dengan dari tangan, kerapiannya? Suarlina. Kita menulis dengan komputer. Manfaatkan Oh, komputer, baik-baik, Bu. manfaatkan laptop ya. Sudah tidak zamannya lagi kita tulis tangan. Untung kamu nggak nanya mesin tik. Kamu bisa bayangkan kalau kamu menulis skripsi dengan tulisan tangan? Loh, bisa di laptop loh. Maaf, saya mau tanya, siapa yang belum punya laptop?
Ataukah semuanya sudah punya? Kalau belum punya mau dibeliin ya, Miss? Kalau misalnya belum punya, kalian bisa manfaatkan, kalau nggak salah di Google Play Store sudah ada Microsoft ya. Boleh bisa download kok dari HP. Cuman memang perlu ekstra kerja keras, karena kan kecil ya layar ya. Jadi kalau ada yang belum punya laptop, misal untuk warnet kan udah jarang ya. Kalau misalnya mau dari HP, silahkan. Tapi pasti ekstra kerja keras kalau dari HP. Apalagi kalau jaringnya gede, tulisannya kecil ya. Itu lebih ekstra lagi. Oke, ada lagi? Jadi aturan di kelas seperti itu ya, saya sudah sampaikan aturan di kelas, yang namanya absensi, saya akan hitung di hari kita pertemuan. Kalaupun misalnya tidak sinkronus, maka absensi adalah partisipan di jam saya ketika, saya kan biasa buka e-learning itu hari esoknya untuk mengisi simak ya, maka saya akan nilai absensi itu di berapa belas jam sebelumnya. Jadi akan ketahuan mahasiswa yang baru masuk, mahasiswa yang baru online berapa detik sebelumnya, itu saya akan bisa tahu. Oke, saya hanya mentolerir di hari H. Kenapa, Priyana? Jadi itu selama 24 jam atau hanya di sekitaran jam perkuliahan? Sebelum matahari terbit. Hah? Sebelum matahari terbit. Iya, kamu hitunglah sebelum matahari terbit itu jam berapa. Yang pasti sebelum matahari terbit itu sudah waktunya kalian online. Jadi kalau mau begadang ya begadang lah. Sebelum matahari terbit. Kamu hitunglah itu jam berapa. Ada lagi yang lain? Terus sebelum jam 6 pagi di hari H perkuliahan? Betul. Satu hari sebelum hari esok ya, Apriyana. Intinya kalau misalnya kelas dimulai jam 7, kalau misalnya kelas dimulai jam 7, kamu bukalah itu e-learning jam 7, jam 9, jam 10, it's okay. Tapi jangan esok harinya. Saya sudah akan anggap itu sebagai absen. Itu ya, Priyana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, dari saya sebelum saya tutup kelas ini, pesan saya adalah saya harap mata kuliah ini akan membantu kalian untuk mengenali penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun memang sebenarnya bahasa Indonesia ini sudah dipelajari bahkan dari sejak kalian SD, SMP, SMA, gitu ya. Walaupun SMK tetap menggunakan, sekolahnya kan menggunakan bukunya berbahasa Indonesia. Jadi memang tata tulis ini sudah erat sekali dengan kehidupan kalian. Jadi kalau dianggap susah juga sebenarnya tidak. Hanya membetulkan, hanya membenarkan konsep di kepala kita, bagaimana sih menulis yang benar, bagaimana sih menggunakan tanda baca, bagaimana sih menggunakan bahasa asing di dalam sebuah karya, bagaimana sih cara saya membuat kutipan dari tulisan orang lain, gitu. Jadi, saya harap mata kuliah ini memang membantu kalian untuk masuk ke level metodologi penelitian. Ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kelasnya akan saya tutup sekarang. Kita akan bergabung kembali di minggu depan pukul 7, tetapi sistem metode pembelajarannya nanti seperti apa, apakah sinkronus atau asinkronus, mungkin akan tergantung sama Bu Widya. Itu ya. Jadi rajin-rajinlah buka e-learning, karena saya akan masukkan link, kalau seandainya sinkronus, saya akan masukkan link ke dalam e-learningnya juga. Itu ya, karena takutnya saya lupa masukin ke WhatsApp. Gitu. Oke, terima kasih Bu Widya atas waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai kita ketemu di minggu depan. Rajin-rajin buka e-learning. Oke, selamat malam.
Selamat malam semuanya. Terima kasih, Miss. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih, Bu Widya. Selamat malam, Miss. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Saya N untuk semuanya ya.